Halo guys, welcome back to my channel. Dan kali ini gue akan membagikan settingan OBS yang gue pakai dan 60 fps cuy. Nah kalian bisa lihat nih 60 fps, CPU yang digunakan 21% doang. Nah di sini pertama gue menggunakan resolusinya yang sesuai dari monitor kalian. Nah ini resolusi monitor gue 1366 x 768, ini resolusi monitor gue. Dan resolusi outputnya gue kecil kali ya, ini 853 x 480, mungkin sekitar 480p mungkin ya. Dan ini di sini bikubiknya sekitar 16 dan ini fps-nya 60. Dan kalau kalian sudah gunakan ini dan fps-nya 60 nggak mampu, berarti prosesor kalian nggak mampu atau ngedrop. Kalian bikin saja 30. Kalau masih nggak mampu 30, 20 itu udah benar-benar compatible lah ya buat komputer-komputer yang masih bisa dipakai lah istilahnya di tahun 2020. Ibaratnya kalian masih bisa bermain PB di komputer itu. Nah kalian bisa minimal buka di 20 fps, itu udah enak loh sebenarnya ya. Kalau kalian nggak bikin konten tentang game-game yang ekstrim, nggak mungkin juga ya, karena PC kalian aja masih apa. Misalnya kalian mau bikin konten tutorial atau konten yang standar lah. Nah untuk outputnya di sini gua standar di sini nih. Kalian bisa pilih yang medium quality, high file size kalau nggak salah. Yang medium lah, medium quality itu udah standar. Tapi karena gua banyak penyimpanan sih, gua ya bikin yang ini aja, yang di bawahnya. Yang paling gede gua boros sekali gua rasa ya. Dan untuk recording formatnya kalian bisa gunakan MP4 dan encodernya software kali X264 ya. Nah itu sih bawahnya simple doang. Videonya ini 60. Kalau nggak bekerja 60 fps dan kalian sudah punya istilahnya yang cukup lah, istilahnya prosesornya ya, kalian rasa ini cukup loh untuk 60 fps tapi kok nggak kebuka gitu. Nah kalian checklist disable aero ini. Nah disable aero ini gua sebelumnya juga gitu loh, tapi sekarang karena gua menggunakan temanya jadi aero itu tibanya transparan ya. Misalnya di bawah ini Windows 7 atau Windows berapa nampak tembus-tembus kayak kaca di bawah. Nah kalian disable aero dan bisa langsung 60 fps. Sebelumnya gua cuma 20 fps loh, 20 19. Nah, ternyata dengan menceklis ini bisa 60 fps. Wah sungguh mengejutkan sekali ya gitu. Nah cara selanjutnya yang ingin gua bagikan kepada kalian yakni cara menjadikan si webcam. Cara menjadikan webcam dari HP. Nah ini dari HP loh, lumayan bersih loh. Gua di sini menggunakan Sharp SAV39. Nah untuk cara menghubungkannya ke komputer itu gampang sih, gampang susah, tergantung kalian mendengarkan atau tidak mendengarkan. Yang pertama kali kalian harus download ADB driver di Google atau di mana lah ya, di Google mungkin di Chrome. Ingat ADB driver, kalian pilih aja, ketik aja ADB driver, kalian enter di Google dan muncul paling atas Universal ADB drivers. Kalian download yang untuk Windows dan kalian install. Setelah kalian install, oke, save. Nah langkah selanjutnya setelah kalian menginstal ADB driver di komputer atau laptop kalian, silakan kalian hidupkan opsi USB debugging di Android kalian. Nah kalau untuk Apple gimana bang? Nah kalau untuk Apple gua nggak pernah lah coba di Apple. Apple tuh sombong loh. Koneksi ke komputer aja ribet gitu. Mungkin bisa sih lewat koneksi wifi, gua rasa bisa, tapi kalau lewat kabel susah mungkin ya. Dan karena gua menggunakan kabel ya, kabel nggak delay gitu. Kalau wifi pasti delay cuy, berapapun itu ya. Nah setelah kalian nyalakan USB debugging, kalian colokkan. Nah kalian colokkan, kalian masukkan, kalian koneksikan handphone kalian ke komputer, maka akan otomatis di sini nih ada seperti muncul notifikasi installing driver. Kalian biarin aja dulu. Kalau gagal kalian rubah settingannya, kayaknya kan violet katanya kan. Baru misalnya belum sampai 20 detik dia udah violet, berarti itu change setting. Tekan change setting dan kalian ambil settingan yang recommended. Nah itu checklist lagi dan cabut HP kalian lagi dan dia akan mencari kembali driver. Nah setelah kalian colokkan, dia itu akan mencari driver. Contohnya dia tuh nggak harus dari mereknya ya. Kalau gua sih Sharp SHV39, driver debugging yang digunakannya Google Rexus punya loh.
Google Rexus HP, entah itu HP entah itu apa, yang jelas notifikasinya Google Rexus. Dan setelah berhasil menggunakan USB debugging, udah berhasil diinstal, kalian tinggal langsung, nah gue coba putusin dulu ya. Nah tadi setelah berhasil, nah di sini muncul kan Google Rexus ADB interface kalau handphone gue ya. Nah kalian di dalam HP kalian tuh kalian lihat layarnya itu jangan sampai mati gitu. Layarnya jangan sampai mati, kalian pantengin terus. Nah setelah berhasil dia tuh kayak minta loh, kayak kode-kode gitu 52.274 kayak itu segala macam. Dan dia tuh minta untuk akses ke komputer kalian, dan kalian checklist aja, kalian checklist dan oke, izinkan. Nah kalau kalian izinkan berarti otomatis ini akan terbaca langsung ya. Nah connect over USB. Nah ini adalah handphone gue ya nih, SHV39. Bisa juga dengan audio, tapi karena di sini gue menggunakan mic, jadi nggak perlu audio. Nah kalau di sini adalah di WiFi, kalian bisa, oh ya gue lupa, kalian harus download si Droid Cam. Droid Camnya itu kalian download juga untuk Windows dan juga kalian download di HP Android kalian. Dan masukkan IP dari Droid Cam yang kalian punya tersebut di Android. Nah, dikasih IP di dalam aplikasi Droid Cam-nya, kalian isi di sini dan akan langsung terhubung. Dan di sini gua menggunakan USB. Nah, terhubung kan? Wes, mantap. Nah, untuk resolusinya mantap lah, daripada kalian beli webcam berjuta-juta, mungkin ya kalian bisa beli HP, mungkin ada bisa juga dipakai loh. Nah, di sini kan gua. Sebenarnya HP gua videonya udah bisa apa ya? Bisa 4K, tapi mungkin untuk ini nggak bisa lah ya. Masa ya settingan bawaan, tapi ini udah lumayan banget loh daripada enggak. Nah ini caranya, ganteng juga gue ya kalau dilihat-lihat. Asik. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton tips singkat OBS Studio dan bagaimana cara merubah handphone menjadi webcam. Karena gua dulu menggunakan webcam, sekarang gua gunakan handphone webcam karena gua menjual webcam gua demi power supply RGB, heatsink RGB, dan fan casing RGB. Gua RGB-an meskipun spek low, yang penting RGB ya guys. Oke, terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini agar gue semakin berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.